Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kitab Kasyifatus Syaja, syarah kitab Safinatun Najah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan salat. Faslun fi sholatil muharramah min haitsul waqtu wal fi'l. Jadi waktu-waktu yang diharamkan salat itu ada 5 macam yang tidak boleh, yaitu saat terbit matahari, ketika matahari tepat di tengah istiwa, ketika matahari lagi kuning maksudnya hampir tenggelam, lalu sesudah sholat subuh sampai terbit matahari, dan setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Nah, ini adalah waktu-waktu yang diharamkan sholat sunat. Tapi kalau mengqadha sembahyang waktu ini boleh aja, ada apa-apa, termasuk mengqadha sembahyang sunat. Misalnya sembahyang qabliyah subuh kada sempat sembahyang, diqadha imbah sembahyang subuh, boleh aja. Nah, yang kada boleh itu apa? Yang jelas kada boleh ini adalah sembahyang sunat mutlak, satu. Lalu yang kedua, sembahyang sunat yang sebabnya terdudi. Sembahyang dulu hanya sebabnya itu terjadi, kayak sembahyang sunat safar. Sembahyang sunat safar itu adalah sembahyang sunat dikerjakan sebelum melaksanakan safar, sebelum tulak. Nah, itu kan sebabnya terdudi. Sembahyang dulu hanya tulak. Nah, itu beda lawan yang ada sebabnya berdahulu hanya sembahyang. Kayak tahiyatul masjid itu kan karena masuk masjid lalu disunahkan sembahyang. Nah, itu betul. Itu sebabnya terdahulu berarti. Ini waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, tapi kalau di Masjidil Haram ini tidak terikat dengan hukum ini di Masjidil Haram. Termasuk yang waktu istiwa itu di hari Jumat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, nah itu diharamkan sembahyang sunat waktu istiwa. Tapi kalau hari Jumat ada apa-apa. Hari Jumat itu ada apa-apa. Habis dah tentang ini. Lalu musannif pengarang kitab Syekh Salim ini melanjutkan pembahasan tentang faslun fi bayanis saktat fi sholati wa huwa minal hayat. Jadi dalam sholat ini, sembahyang ini, kada seberatan kita pengarasnya disambat adalah pembahasan tentang saktat, kapan berhenti fi sholat, waktu sembahyang. Waktu sembahyang itu ada kita transitnya, berhenti, stop, satu mat, itu ada. Nah, itu ada beberapa macam. Saktatus sholati sittah, begana atau berdiam itu ada 6. Saktatus sholati sittun ada 6. Apa-apa itu baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah, 1. Wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz, 2. Wa baina ta'awudz wal fatihah, 3. Wa baina akhir fatihah wa amin, lalu wa baina amin wa surah, 5. Wa baina surati war ruku', 6. Jadi dalam sholat itu sembahyang, ini sembahyang apapun ada ngarannya saktat, waktunya begana satu mat, kada membaca apa-apa itu. Di penjelasannya bukan kada membaca bang, cuma ada yang dibaca tapi bagaimana saja gitu. Itu ngarannya saktat. Nah, ini wahya minal hayat, ini termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat. Kan dalam sholat ini, dalam sembahyang di mazhab Syafi'i ini ada 3 macam yang pasti digawe gitu. 1, rukun. Rukun ini wajib digawe, bila kada tegawe sembahyangnya batal, diulangi. Ini rukun. Nah,
pastilah batal, kada pasti juga bang, tergantung enak kondisinya. Yang jelas bilanya rukun ini tertinggal, sembahyang sudah tuntung, itu berarti sembahyangnya kada sah. Ini rukun mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang, itu ngarannya rukun. Lalu yang kedua ngarannya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini hukumnya sunnah, tapi bilanya tertinggal ditutup dengan sujud sahwi atau ditambal dengan sujud sahwi. Ini adalah sunnah ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad ini ada dua. Satu, duduk tahiyat awal. Yang kedua adalah kunut subuh. Itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Jadi ketika kita berkunut itu adalah gawian sunat mempopulerkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Jadi kita tuh disuruh mempopulerkan sunnah Nabi, nah itu menampayakan, mempromosikan sunnah Nabi itu. Dan kunut subuh itu termasuk sunnah Nabi Muhammad, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah ab'ad. Bilanya tertinggal ditutup dengan atau ditambal dengan sujud sahwi. Yang ketiga ini ngarannya sunnah hayat. Sunnah hayat ini bilanya digawe berpahala tertinggal biar aja sudah hilang, udah habis dah. Nah itu sunnah hayat. Berarti selain rukun dan sunnah ab'ad. Nah saktat fi shalah ada jeda. Nah di antara yang 6 tadi itu sunnah hayat apa-apa. Ada 6 macam tadi. Nah, saktat ini begana satu umat itu biqadri subhanallah. Jadi sekadar membaca subhanallah itu kada yang saktat ini 5 detik, kada. Subhanallah paling kada sampai 5 detik tuh. Subhanallah. Nah, bisa 3 detik ya. Sekadar membaca subhanallah. Jadi ada jeda. Ada yang ini kita baca seharusnya. Wa yusannu lil imam ayashtagila fiha biqira'ah au du'a au du'ain sirran wal qiraatu aula. Nah, fa makna suquti fiha, jadi makna maksud saktat berdiam itu maksudnya apa gerang? Adamul jahri, kada benyaring, illa fala yutrabu as-suqut haqiqatan fi shalah. Itu. Jadi maksudnya amun ada bacaan juga kada nyaring. Jadi bilanya orang mendengar tuh kayak ada jeda gitu kan. Cuma kada jeda yang berdiam juga ada, tapi kamu ada membaca tapi kada benyaring. Yang pertama ahaduha baina takbiratul ihram wa du'ail Fatihah iftitah wa du'ail iftitah. Jadi antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Takbiratul ihram bacaannya Allahu Akbar itu rukun, mengangkat tangannya itu adalah sunnah hayat. Doa iftitah itu adalah sunnah hayat. Nah, di antara kita takbir dan membaca doa iftitah itu disunahkan saktat tadi, saktah begana setomat ada jeda itu. Jadi katanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, itu ada jeda. Allahu Akbar, sekadar membaca subhanallah aja. Berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Nah, ada jeda sedikit. Nah, itu minal hayat, termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat. Nah, sebenarnya doa iftitah ini riwayatnya banyak benar. Riwayatnya banyak. Cuma yang masyhur di wadah kita itu 2 buting. Satu, yang Allah berkabir alhamdulillah subhanallahi wa wasilah itu 1 buting. Batu yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu aja. Yang lain sebenarnya banyak bacaan doa iftitah nih. Bilanya kita cek hadis Nabi yang bacaan doa iftitah itu banyak benar. Selain yang tadi ada juga alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Lalu ada juga yang doa iftitah tuh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga apa ngarannya nih yang lain gitu lah. Jadi banyak itu riwayatnya. Cuma kadang yang sampai kepada kita atau yang masyhur yang kita tahu itu sedikit ya. Karena doa tuh banyak, termasuk doa bacaan rukuk sujud ya juga tuh banyak juga varian hadisnya tentang yang itu jadi banyak. Cuma itu bagian dari hayat, jadi kadang-kadang terlalu masalah lah itu.
ibarat kada terbaca atau kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang, cuma itu bagian dari hayat, termasuk saktah tadi. Jadi antara takbir Allahu Akbar begana satu umat ya biqadri subhanallah, Allahu Akbar ada Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Nah itu ada jeda, ada langsung. Bilanya sembahyang wajib insya Allah aman bang nih, insya Allah aman kan. Kada bahancap-hancap kada. Lalu yang kedua wasaniha, yang kedua dari saktat ini adalah baina doa il iftitah wa ta'awudz, antara doa iftitah dan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu wa afdalu sighatin ayyaqul, jadi paling afdal sigatnya itu bacaannya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah boleh, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu paling afdal. Nah, tapi bolehlah yang bacaan yang lain, boleh juga ta'awuznya yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, itu kawa juga. Cuma yang afdal tadi adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Allahu Akbar. Benar Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Wa ma ana minal muslimin. Hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ada jedanya. Itu ngarannya tadi sunnah hayat jeda. Nah, membaca a'udzubillah ini sunnah kan? Itu mustahabun fi kulli rakaatin. Jadi disunahkannya ini setiap rakaat. Membaca a'udzubillahnya ini disunahkan setiap rakaat. Dan ini bacanya share begemet, ada benyaring toh. Sembahyang maghrib a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada begemet aja nih. Ada benyaring. Nah, itu yang kedua saktat ngarannya. Lalu yang ketiga adalah wasalisuha bainal fatihati wat ta'awudz, yaitu di antara ta'awudz itu lalu membaca al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hanya bismillahirrahmanirrahim. Kalaunya bismillah ke al-Fatihah ke alhamdulillahirabbil alamin itu kan satu surah. Jadi kada bejeda yang kayak ini. Cuma antara auzubillah dengan bismillah di surah Al-Fatihah ini bukan satu kesatuan. Jadi dihalat atau dipisah oleh saktah tadi. Ada bagian surat auzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada saktahnya ngarin tadi. Saktah bagana. Ini lain saktah waktu membaca Al-Qur'an. Kalau mimmarqadina hadza, nah kalau saktah dalam Al-Qur'an itu adalah begana satu mat tapi kada bihinak. Begana satu mat mimmarqadina hadza, kada yang mimmarqadina hadza lain, tapi saktah begana satu mat kada bihinak. Nah, itu. Tapi kalau yang di dalam pembahasan ini saktahnya ini begana satu mat ya. Boleh lebih enak boleh lain. Itu lalu yang berikutnya warabi'uha, yang keempat baina akhiril Fatihah wa huwa wa ad-dallin dan amin. Waladdallin. Nah, nyar amin kada waladdallin amin. Nah, langsung ini ada jeda sedikit dolin amin. Nah, qala An-Nawawi fi Tibyan, ujar Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Imam Nawawi mengarang kitab tentang adab membaca Al-Qur'an. Jadi Imam Nawawi ini beda lawan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi ini adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dikatakan termasuk mujtahid mazhab lah itu. Imam Nawawi ini ngaran sidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalaunya yang orang Indonesia itu Syekh Nawawi Al-Bantani, itu beda. Jadi menyebut ngaran itu bilangnya Imam Nawawi. Nah, itu maksudnya Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu yang pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in Nawawi, pengarang kitab
Majmu' Syarah Muhadzab, yaitu Imam Nawawi ngarannya. Dan Imam Nawawi ini dimasukkan oleh salah satu ulama, Abu Fathah Abu Ghuddah, dalam kitab beliau Al-Ulama'ul Uzzab alladzina asarul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang al-uzzab itu membujang, ada sambat kawin. Alladzina asarul ilma 'ala zawaj, yang lebih memilih ilmu daripada menikah. Jadi Imam Nawawi ini beliau sampai meninggal kada sambat kawin, karena belajar pengajian, menulis kitab, belajar pengajian itu aja sih. Jadi kada sambat itu. Nah, ujar Sidin di kitab At-Tibyan itu, yustahabbu likulli qari'in fi sholati aw fi ghairiha idza faragha minal Fatihati ay yaqula amin wa fi amin arba'u lughat. Qala al-ulama afsahuha amin bil maddi wa takhfifil mim wa tsaniyah bil qasr. Nah, jadi ujar Imam Nawawi disunahkan bila nyatun tong waladhdallin itu amin, disunahkan membaca amin. Kita kan pasti berumuran, mereka kanakan pasti membaca amin dah, waladhdallin amin pasti kayak itu, kayak pasangannya itu dah. Nah, hukumnya apa di tahun ini kayak kada tahu rancak. Nah, hukumnya itu jadi Imam Nawawi sunat, hukumnya itu sunat di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, nah itu hukumnya sunat. Nya memang kayak ini Bang, mazhab ini, mazhab yang kita gawi hari ini itu sudah terkonstruksi, jadi ibarat bangunan itu sudah mantap dah. Nah itu, dan kayak kitab kita baca ini, kitab Safiatul Aja ini kitab yang sudah masak. Kenapa sudah masak? Itu untuk memudahkan orang awam kayak kita ketika memahami hukum. Jadi kayak sudah masaknya aja. Membaca amin, Fatihah hukumnya sunat. Nah, itu aja sudah. Karena apa? Karena level untuk memahami syariat ini masing-masing orang berbeda kayak itu. Level kita misalnya hukumnya sampai di situ aja, nah sampai situ. Beda lagi misalnya level ulama kayak udah tuh kelampayan misalnya, levelnya sampai mana kayak itu. Nah, kalau kitab mazhab Syafi'i yang ada bedalil, ada kitabnya At-Tadhhib, itu permasalahan, ada dalilnya tapi handap-handap aja. Ada kitab Kifayatul Akhyar, kadang Sidin memuat ada dalil-dalilnya gitu. Lalu kalau yang nyata banyak lengkap itu Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi ini juga. Nah, itu sakit kepala aja lagi. Kadang satu masalah, sebutin masalah aja sambat Sidin seberataan pendapatnya. Misalnya kayak amin, kadang amin misalnya mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Nah, sambat Sidin ini hukum-hukumnya. Ulama ini banyak benar kok. Sebutin masalah banyak benar. Jadi levelnya masing-masing itu ada sama. Nah, yang kita baca ini yang sudah masak dah. Ini hukumnya sunat dah, nyaman kadang alih lagi dah. Nah, itu. Bilanya ditakoni dalilnya kayak apa aja. Nah, sebujurannya kalau kita memahami dalil maksudnya sumber hukum dalam fikih ini ada 4. Al-Quran, sunnah Nabi, hadis Nabi, ijma' ulama, dan qiyas kayak itu. Jadi jangan sampai itu ketika hukum itu kalau ada hadisnya langsung dipadahkan. Ini kan ada dalilnya aja. Masalahnya dalil itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, ada ijma' ulama, ada qiyas, itu yang disepakati. Karena ada lagi yang lain kayak istihsan, masalah mursalah kayak itu. Syar'uman qablana, kayak batu pulang ijma' ahlul Madinah, macam-macam tuh. Tapi yang disepakati ada 4 itu dalilnya. Contohnya apa garang yang di wadah kita jelas-jelas hadisnya kadada, di Al-Quran kadada juga. Itu kayak bapitrah pakai baras. Tegulagai kita hadis Nabi di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, kita cari itu ada berfitrah pakai baras. Lalu Bang dalilnya pakai barasnya apa? Dalilnya adalah qiyas. Karena gandum itu adalah makanan pokok di sana, maka kita memakai baras, itu makanan pokok di sini kayak itu. Itu jelas benar ya hadisnya ada. Al-Quran ada juga.
Nah itu ngarannya kias. Nah itu yang bagian dari dalil di kita. Alhamdulillah kayak kita sudah ulama sudah merumuskan yang paling nyaman ya Safinatun Najah ini. Nah kalaunya versi Melayu kitab Melayu kayak itu yang standar orang awam itu ya Sabilul Muhtadin. Dan Sabilul Muhtadin itu sebenarnya untuk ukuran kitab fikih itu termasuk lengkap. Jadi dia tuh kelampayan itu ketika membahas satu masalah itu sidin padahkan kejadian-kejadian contoh-contohnya banyak. Jadi sebuting masalah itu sidin membedah sebuting masalah itu banyak sidin bahas. Makanya kitabnya kandal. Kitab Sabilul Muhtadin itu kitab ibadah aja gitu, tapi kandal gitu. Jadi ujar ada yang menganalisa kitab Sabilul Muhtadin lawan kitab-kitab dasar di pesantren yang bahasa Arab kayak Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Safinatun Najah ini atau Taqriyatus Sadidah masih lengkap kitab Sabilul Muhtadin. Begitu pulang kitab Sabilul Muhtadin ini ditanding lawan kitab-kitab Arab Melayu yang fikih kayak Shirathul Mustaqim misalnya, ada apa ngarannya lagi yang lain itu masih lengkap Sabilul Muhtadin itu aja. Cuma mungkin kadang kendalanya itu karena Sabilul Muhtadin ini memakai bahasa Melayu kurang lebih 300 tahun yang lalu. Kan Sabilul Muhtadin itu ditulis oleh Datuk Lambayan tahun 1193 Hijriah. Kita ini 1443 Hijriah. Memang kadang ada bahasa-bahasa yang itu kada dipakai lagi hari ini gitu. Cuma ini sudah banyak usaha ke sana kayak Profesor Aswadi Syukur itu ada menulis yang pakai bahasa Latin gitu. Lalu guru Abu Daudi atau guru Irsyad Zain di dalam pagar itu ada menulis Kamus Sabilul Muhtadin. Yang hanyar ini paling terbaru, hanyar Banar, itu ada ngaran kitab Suluh Sabilul Muhtadin. Suluh Sabilul Muhtadin ini adalah syarah kitab Sabilul Muhtadin ditulis oleh guru Abdus Salam ading guru Bahid. Jadi guru Bahid atau guru Abdus Salam itu keturunan untuk Lampain yang kelima, Arak kelima. Sidin bin guru Ahmad Mughni bin Haji Ismail bin Syihabuddin. Nah, betul Syihabuddin itu cucu Datuk Lampayan rasanya. Jadi ada usaha ke sana tuh. Itu lengkap di kitab Sabilul Muhtadin itu. Termasuk sebujurannya di dalam kitab Sabilul Muhtadin itu membahas masalah-masalah kontemporer yang terjadi saat itu dan yang membahas masalah lokal. Contoh jadi fikih itu fleksibel, fikih itu kondisional, kada sama. Jadi misalnya hari ini ada ustadz memadahi hukumnya haram, isuk memadahkan itu boleh, kada kau langsung dipadakan ustadznya pelin-pelan nih jar. Kada, itu bisa jadi kondisional kada sama. Contoh kasus misalnya hari Senin ada orang bertakon, ulun guru kayak apa sembahyang dilhati sidin pinggang sakit, oh kada apa-apa pian jar. Sembahyang berduduk berarti sakit, kau aja pian sembahyang berduduk. Waktu yang yang bertakon awak sigar aja ulun boleh lah sembahyang berduduk, nyata kada boleh. Nah ada sama, itu fikih itu kondisional. Jadi tergantung konteksnya itu kayak apa. Nah Datuk Lampayan itu yang agak berbeda di kitab Sabilul Muhtadin itu adalah hukum betabala. Jadi hukum dasarnya betabala itu kada boleh, haram. Itu. Jadi ngarannya liang lahat itu kan tanah lo ditabuk, dilubangi, lalu disusun papan, itu kan yang lahat. Itu konsep dasar pekuburan gitu. Cuma masalahnya di wadah kita ini tanahnya kada kayak itu. Maka Datuk Lampayan itu berijtihad bahwasanya hukum tabala itu pada dasarnya lah ulama itu memadahkan haram, tetapi di wadah kita karena kondisinya berbeda, sidin mewajibkan menguburkan pakai tabala. Nah, jadi hukum fikih ini ada sama. Sealim-alimnya ulama di luar negeri pas ke Indonesia hukumnya bisa belainan. Makanya bilanya betakon itu lawan ulama lokal setempat itu yang lebih memahami kondisi. Kadang-kala kita disamakan. Apa ngarannya nih di wadah kita mirip-mirip kasusnya, di sana mirip-mirip hukumnya bisa belainan kada sama tuh. Hukumnya kada sama. Jadi itu yang di Sabilul Muhtadin itu jelas benar Bang kelihatan. Lalu tadi membaca amin lah. Jadi mbah walad dolin hukumnya sunat membaca amin dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Karena
waktu kita membaca amin itu, waktu membaca amin, malaikat mengaminakan juga. Jadi kawan ulun dulu di pondok adanya imamnya takbir dah. Allahu Akbar. Ini kan ada takbir. Begana aja. Ada takbir. Nah, pembeli lambat lah itu. Ya kan di pondok tuh bilangnya masbuk disangse ya lah. Masbuk disangse. Turun takbirnya kan ada takbirnya begana aja. Sekalinya pas imamnya waladhdallin langsungnya baku ciak, mudahan aku sugih dia. Nah, semusolaan amin. Wah. Kada mungkin lah mendoakan orang hakot. Nah, nya kayak itu sakanya mah kali. Cuma kata orang saya praktekkan mah mesti sabilal sakanya ada orang mudahan aku sugih. Wah, sabilalan amin. Itu lalu yang kelima baina amin was surah. Jadi misalnya waladhdallin hanya amin. Nah, hanya surah itu. Nah, untuk ini wa tusannu fi ghairi sholatil janazah wa ghairi sholati faqid tahurain in kana junuban wa yahsulu aslu sunnati bi qiraatil basmalah la bi qasdi annaha allati awal Fatihah. Nah, jadi di antara amin dan surah itu disunahkan tadi saktah, dan disinilah apa ngarannya nih dipersilahkan makmum itu membaca Al-Fatihah. Jadi bisa aja terpanjang antara amin itu membaca surah itu bisa aja terpanjang gitu lah. Nah, lalu surah-surah. Nah, jadi ayat Al-Qur'an itu jelas dah faqra'u perintahnya untuk membaca surah itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi membaca surah ini terserah aja yang mudah-mudah aja gitu. Surah-surah pendek gitu. Cuma memang ada hadis tertentu kesunahan membaca surahnya kayak subuh Jumat itu kan disurahkan membaca surah sajadah. Lain sujud sajadah lah. Jadi hari Jumat itu disunahkan membaca surah sajadah, lain disunahkan sujud sajadah. Itu beda lah, kan sama. Bedanya di mana? Nah, jadi subuh Jumat kita disunahkan membaca surah sajadahnya. Karena kebetulan di situ ada ayat sajadah, maka disunahkan sujud tilawah. Kenapa gerang jar? Nah, kalau disunahkan itu sujud tilawahnya, maka subuh Jumat itu kawa diganti dengan surah lain yang ada ayat sajadahnya. Kayak itu. Kalau diganti pakai ayat lain, kesunahan membaca surah sajadah itu jadi hilang. Nah, itu jadi disunahkan itu membaca surah sajadahnya. Lalu yang kedua adalah surah ya al-insan atau ad-dahar halata al-insani min ad-dahrina itu disunahkan juga itu di subuh Jumat. Karena ada beberapa lagi yang disunahkan. Nah, apa nih? Kalau sembahyang Jumatnya bang, nah sembahyang Jumatnya ini macam-macam juga, termasuk sabihis dan al-ata kahadisul ghasyiyah. Itu disunahkan juga. Jadi ada yang tertentu. Lalu yang terakhir adalah saktahnya itu baina surati war ruku'i, di antara membaca surah dan rukuk. Misalnya surahnya Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, itu sunnah hayat mengarangnya, sunnah hayat. Nah, tapi ujar Imam Nawawi kembali di kitab Tibyan ujar Sidin, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, berarti ini biasanya di mazhab Syafi'i juga, yustahabbu lil imami fi shalatil jahriyah, disunahkan bagi imam di sembahyang yang jahriyah, sembahyang nyaring, maghrib, isya, subuh. Ma'apa ayaskuta arba saktatin fi halil qiyam, ada 4 kali begana. Sesudah takbiratul ihram, sebelum membaca iftitah, lalu yang kedua sesudah Fatihah, lalu apa ngarannya nih sesudah amin. Ini kalau sesudah amin ini saktahnya telawas dibanding setelah takbir lawan setelah membaca doa iftitah atau ta'awuz tadi. Karena apa? Karena imbah amin itu bihaitsu yaqra'ul ma'mumu al-Fatihah, supaya makmum itu sempat membaca al-Fatihah. War rabi'ah ba'dal faragh minas surati. Nah, lalu yang terakhir itu adalah sesudah membaca surah hanyar rokok. Itu yang disunahkan ngarannya.
Lalu yang bab selanjutnya faslun fi ma yata'allaqu bit tumakninah, pasal membahas tentang tumakninah, insyaallah ini di pertemuan berikutnya.